Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah mampir ke Andi Ilmi YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang tips bagaimana mengajak anak ke dokter gigi sejak dini. Namun, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat dan agar kedepannya channel YouTube saya dapat berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Terima kasih sudah mampir ke Andi Ilmi Sugiharti YouTube channel. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya merupakan seorang ibu dari 2 anak. Yang pertama adalah Rashid yang berumur 5 tahun dan yang kedua adalah Asyalina yang berumur 4 tahun. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya ketika anak-anak saya mengalami permasalahan pada giginya, dan juga saya akan berbagi tips bagaimana anak yang sudah mengalami permasalahan pada giginya berani untuk dibawa ke dokter gigi. Namun sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya agar kedepannya channel YouTube saya dapat berkembang. Nah, sahabat YouTube, sebelum saya membagi pengalaman saya ketika anak saya mengalami karies pada gigi dan membawanya ke dokter gigi, saya akan memberikan sedikit penjelasan terlebih dahulu apa sih karies pada gigi anak itu. Penjelasan-penjelasan saya ini berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang saya tulis di description box. Kesehatan gigi dan mulut sangat penting sejak masa kanak-kanak hingga sepanjang hidup. Tidak hanya dokter gigi, orang tua juga punya peran penting dengan menularkan kebiasaan baik untuk pertumbuhan gigi anak. Oleh sebab itu, lebih dini lebih baik dalam membawa anak ke dokter gigi. Kesehatan mulut merupakan hal penting untuk kesehatan secara umum dan kualitas hidup. Kesehatan mulut berarti terbebas dari kanker tenggorokan, infeksi dan luka pada mulut, penyakit gusi, kerusakan gigi, kehilangan gigi, dan penyakit lainnya. Sehingga terjadi gangguan yang membatasi dalam menggigit, mengunyah, tersenyum, berbicara, dan kesejahteraan psikososial. Salah satu kesehatan mulut adalah kesehatan gigi. Kesehatan gigi menjadi hal yang penting, khususnya bagi perkembangan anak. Karies gigi adalah salah satu gangguan kesehatan gigi. Dampaknya, gigi menjadi kropos, berlubang, bahkan patah. Karies gigi membuat anak mengalami kehilangan daya kunyah dan terganggunya pencernaan yang mengakibatkan pertumbuhan kurang maksimal. Karies gigi juga ada hubungannya dengan perilaku orang tua terhadap pemeliharaan kesehatan gigi anak. Kebiasaan memberi makan manis, lengket, dan minum susu, pemeliharaan gigi dan mulut yang memang kurang diperhatikan. Sehingga untuk mencegah keparahan karies gigi, maka saya sebagai ibu merasa perlu membagikan pengalaman saya ketika memberikan makan manis, lengket, dan lunak terhadap pengaruh karies gigi, serta bagaimana seharusnya pemberian susu formula agar anak tidak terjadi karies. Baiklah, tips yang akan saya bagikan di video ini adalah pure dari pengalaman saya pribadi ketika mengajak anak-anak saya ke dokter gigi.
Tips yang pertama adalah ajak anak ke dokter gigi di usia yang sedini mungkin. Kenapa harus sedini mungkin? Karena di usia dini seperti usia balita, permasalahan gigi pada anak kita itu belum terlalu kompleks, sehingga penanganan yang akan diberikan oleh dokter gigi pun dengan prosedur yang ringan. Namun, jika kita mengajak anak kita di usia 7 tahun ke atas, selain permasalahan pada gigi anak biasanya sudah mulai kompleks, juga anak-anak sudah memiliki pengaruh-pengaruh dari teman-temannya yang mungkin membicarakan tentang bagaimana menakutkannya pergi ke dokter gigi, sehingga mereka sudah memiliki pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, sebelum hal itu terjadi, kita bisa ajak anak kita di usia dini. Tips yang kedua adalah sebelum membawa anak-anak kita ke dokter gigi, kita bisa googling dulu dokter gigi mana yang memang sudah biasa menangani anak-anak. Maksudnya di sini adalah banyak dokter gigi saat ini yang memang sudah khusus untuk membuka praktek yang pasiennya adalah anak-anak. Nah, kalau misalkan kita sudah tepat memilihnya, maka kita bisa berkonsultasi dengan dokternya juga terlebih dahulu, dan ketika kita datang ke tempat prakteknya pun memang sudah didesain ruang prakteknya itu ramah anak. Seperti misal dokternya juga sudah memakai baju yang tidak terlihat seperti dokter, jadi banyak animasi-animasi di bajunya, terus juga ruangannya yang memang pure dengan full dekor anak-anak, terus juga ada penayangan televisi di depan tempat prakteknya, sehingga ketika anak sedang dilakukan prosedur, anak-anak tidak fokus pada sakitnya ketika dia dilakukan prosedur itu, tapi dia fokus melihat tayangan-tayangan favorit mereka yang bisa di-request ke dokter. Tips yang ketiga adalah beritahu kepada anak intinya saja. Maksudnya, ketika anak bertanya akan dibawa ke dokter itu pasti mereka akan bertanya. Nah, ketika kita menjawab pertanyaan anak, kita bilang pada anak kita bahwa ini sama saja seperti pergi ke dokter pada umumnya, namun yang diperiksa di sini adalah gigi dan mulut. Jadi, anak kita tidak merasa takut ketika akan pergi. Dan tips yang keempat adalah biarkan dokter yang menjelaskan prosedurnya, sehingga anak akan lebih rileks ketika yang menjelaskan adalah tenaga ahli yang memang sudah mumpuni dan sering menangani anak-anak, sehingga anak-anak akan lebih rileks ketika menjalani prosedurnya. Tips yang kelima adalah tanamkan kepada anak-anak kita pentingnya menjaga gigi mereka. Nah, ketika anak-anak sudah tertanamkan di dirinya tentang pentingnya merawat gigi, maka anak-anak itu akan secara refleks, mereka itu akan mau merawat giginya. Contoh terkecilnya, misal ketika dia sedang makan permen atau ketika dia sedang makan coklat, setelahnya misalkan dia lagi di dalam mobil atau di perjalanan yang tidak memungkinkan untuk sikat gigi, mereka akan langsung berkumur-kumur untuk membilas sisa-sisa coklat yang ada di giginya. Dan kita juga bisa tanamkan kepada anak-anak kita untuk kita misalkan bilang ketika anak kita makan permen misalnya ya, kan biasanya kita bilang, kamu makan permen terus, ntar giginya bolong-bolong loh gitu. Nah, coba kita bilang kepada anak kita seperti ini, nak, memang permen itu enak, tapi permen itu bisa menyebabkan gigi kita keropos gitu. Memangnya kamu mau punya gigi yang bolong-bolong gitu kan? Nah, dengan kita bilang gitu kepada anak kita insya Allah akan mempunyai jiwa atau kesadaran tersendiri ketika dia sedang makan yang manis-manis yang bisa membuat gigi mereka berlubang. Dan yang keenam adalah berikan reward ketika anak kita sudah berhasil mau ditangani oleh dokter gigi. Biasanya dokter gigi yang ramah anak atau memang yang sudah spesialis menangani anak-anak itu akan memberikan reward berupa hadiah ketika di akhir kegiatan prakteknya itu, ketika selesai prosedurnya, maka anak-anak tuh akan diberikan hadiah.
yang mereka akan pilih sendiri, dan itu menjadi kenangan tersendiri buat anak-anak ketika mereka pergi ke dokter gigi, sehingga mereka tidak lagi menganggap pergi ke dokter gigi itu menakutkan, namun mereka menjadi bahagia. Dalam menjaga kebersihan gigi anak, kita harus memperhatikan ketika gigi seri pertama muncul, kurang lebih saat bayi berusia 6 bulan. Kita sudah harus memperhatikan kebersihan mulut mereka. Ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan sesuai dengan pertambahan giginya. Usia 6 bulan sampai dengan 1 tahun, pada masa ini gigi susu yang tumbuh belumlah banyak. Kita bisa membersihkannya dengan menggunakan kain kasa yang lembab. Gosokkan pada giginya dengan lembut dan lakukan minimal 1 kali sehari. Untuk usia 1-3 tahun, pada masa ini kesehatan gigi anak harus lebih diperhatikan karena jumlah gigi sudah mulai lengkap. Sikatlah gigi anak 2 kali sehari, yakni pada waktu pagi hari setelah sarapan pagi dan malam hari sebelum tidur dengan menggunakan sikat gigi yang bertekstur lembut dan mempunyai kepala yang kecil. Pada usia 3-5 tahun, kita harus mulai merubah pola perawatan gigi anak. Yang biasanya kita yang menyikat, pada usia 3 tahun, mulai ajarilah anak cara menyikat gigi. Pada awalnya, jangan biarkan anak menggosok gigi sendiri. Dampingilah dan ajari cara menyikat gigi yang benar. Lakukan dengan cara bermain, agar kegiatan menyikat gigi terasa menyenangkan. Buang, kumur-kumurnya buang. Gimana buang kumur-kumurnya? Nah, apa saja yang perlu dikonsumsi agar gigi anak sehat dan kuat? Makanan yang sehat untuk gigi seperti makanan yang mengandung vitamin C yang bisa didapat dari buah-buahan, makanan yang mengandung kalsium seperti susu dan keju, juga makanan yang mengandung protein, zat besi, dan B12 yang kita dapat dari ikan, telur, maupun kacang-kacangan. Dan makanan apa saja yang perlu dijauhi agar gigi anak tetap sehat dan kuat? Sahabat YouTube, perilaku orang tua terhadap kesehatan gigi anak juga sangat berpengaruh. Dari pengalaman saya yang suka memberikan makanan manis, lengket, juga minuman susu formula yang suka diminum pada saat anak menjelang tidur malam, itu sangat memberikan pengaruh terhadap karies gigi. Karena walaupun sebelum tidur anak sudah sikat gigi terlebih dahulu, namun ketika ia tertidur dengan menggunakan botol dot sebagai alat untuk meminum susunya, maka akan sulit bagi anak untuk bangun kembali, untuk menyikat giginya atau bahkan berkumur. Sehingga susu yang tertinggal di dalam mulut sampai pagilah yang membuat karies pada gigi anak-anak saya. Maka dari itu kita harus lebih memperhatikan, terutama apabila kita memberikan penambahan gula pada minuman anak, lalu juga kita memberikan makanan selingan di jam-jam makan yang perlu diperhatikan proses pembersihan gigi setelahnya. Jadi ada baiknya untuk menyikat gigi anak setelah sarapan atau setelah makan manis lengket, kita bisa beritahu anak kita untuk berkumur. Mungkin itu tips dari saya mengenai mengajak anak ke dokter gigi sejak dini. Mudah-mudahan tips-tipsnya bermanfaat dan bisa diterapkan oleh mom sekalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!